Keindahan pantai pasir panjang Ngeliep di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, diyakini sebagian masyarakat diselubungi aura mistis yang kental. Aura mistis ini menguar dari keberadaan makam keramat yang disebut Gunung Kombang. Makam itu selalu ramai dikunjungi pada hari-hari besar keagamaan oleh para penziarah, baik masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Gunung Kombang yang berupa batu karang yang berada di area Ngeliep ini dipercaya masyarakat sebagai tempat penampakan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, tempatnya di rumah kecil pesarehan yang ada di wilayah tersebut. Kepercayaan ini sudah tumbuh dari generasi ke generasi di sini, maka di sini setiap tahunnya diadakan upacara labuhan sebagai bentuk rasa hormat dan syukur terhadap pemilik lautan ini. Gunung Kombang selain dijadikan tempat upacara labuhan masyarakat setempat, konon juga dipercaya sebagai tempat pertapaan Nyai sebelum menjadi penguasa pantai selatan. Menurut cerita umum, Kanjeng Ratu Kidul pada mulanya bernama Dewi Retna Suwida, seorang putri dari Pajajaran, anak Prabu Mundingsari dari istrinya yang bernama Dewi Sarwedi, cucu Sang Hyang Saranadi, cicit Raja Siluman di Sigaluh. Karena adanya suatu petaka yang menimpanya, yaitu seluruh wajah dan tubuhnya terkena penyakit kulit atau lepra, sang putri melarikan diri dari keraton dan bertapa di Gunung Kombang. Ya, disitulah konon Nyai Roro Kidul bertapa, ujar warga, yang menunjukkan Gunung Kombang yang dihubungkan oleh jembatan bambu. Selama bertapa, sering tampak kekuatan gaibnya dapat berganti rupa dari wanita menjadi pria atau sebaliknya. Sang putri wadat atau tidak bersuami dan menjadi ratu di antara makhluk halus di seluruh Pulau Jawa. Istananya di dasar samudra Indonesia tidaklah mengherankan karena sang putri memang mempunyai darah keturunan dari makhluk halus. Diceritakan selanjutnya, setelah menjadi ratu, sang putri lalu mendapat julukan Kanjeng Ratu Kidul Kencanasari. Ada juga sementara orang yang menyebutnya Nyai Lara Kidul. Di Keraton Surakarta, sebutan Nyai Lara Kidul adalah untuk patihnya, bukan untuk Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Malahan, ada juga yang menyebutnya Nyira Kidul. Dalam Babad Tanah Jawi abad ke-19, keberadaan Nyi Roro Kidul dimulai dengan pertemuan seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Joko Suruh, yang bertemu dengan seorang pertapa yang memerintahkan agar dia menemukan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Karena sang pertapa adalah seorang wanita muda dan cantik, Joko Suruh pun jatuh cinta kepadanya. Tapi sang pertapa yang ternyata merupakan bibi dari Joko Suruh bernama Ratna Suwida menolak cintanya. Ketika muda, Ratna Suwida mengasingkan diri untuk bertapa di sebuah bukit. Kemudian ia pergi ke pantai selatan Jawa dan menjadi penguasa spiritual di sana. Ia berkata kepada pangeran, jika keturunan pangeran menjadi penguasa di kerajaan yang terletak di dekat Gunung Merapi, ia akan menikahi seluruh penguasa secara bergantian. Generasi selanjutnya, Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram kedua, mengasingkan diri ke pantai selatan untuk mengumpulkan seluruh energinya dalam upaya mempersiapkan kampanye militer melawan kerajaan di utara. Mediasinya menarik perhatian Kanjeng Ratu Kidul dan dia berjanji untuk membantunya. Selama 3 hari dan 3 malam dia mempelajari rahasia perang dan pemerintahan serta intrik-intrik cinta di bawah istana airnya, hingga akhirnya muncul dari Laut Parangkusumo, kini Yogyakarta Selatan. Sejak saat itu, Ratu Kidul dilaporkan berhubungan erat dengan keturunan Senopati yang berkuasa, dan sesajian dipersembahkan untuknya di tempat ini setiap tahun melalui perwakilan Istana Solo dan Yogyakarta. Lepas dari mitos atau kepercayaan tersebut, Ngeliep dan sekitarnya ini adalah destinasi wisata yang sangat mempesona bagi para pengunjung. Bahkan katanya, tahun ini menjadi prioritas bagi para wisatawan.